teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya. Nama saya Maria Eleonora Ratu Palma. NIM 1803030027. Saya semester 7, jurusan Sosiologi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi, dan ini merupakan tugas mingguan ke-8 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Video ini saya buat berdasarkan buku yang saya review, yaitu tentang penyalahgunaan ekonomi domestik. Baik, saya langsung menjelaskan materinya. Laporan Komisi Kerajaan Negara Bagian Victoria pada tahun 2016, yaitu tentang kekerasan dalam keluarga, atau Komisi Kerajaan Negara Bagian Victoria menjadi kekerasan dalam keluarga pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Contohnya, penyalahgunaan ekonomi dalam hal ini adalah kasus perjudian. Penyalahgunaan ekonomi sangat sulit untuk diantisipasi atau dikenali. Dalam buku ini menceritakan bahwa para wanita sudah terbiasa dengan kemandirian finansial, di mana mereka mengatakan bahwa sebagai sosiolog, peneliti telah lalai untuk tidak membahas lebih dalam masalah seputar kekuasaan dan dominasi dalam hubungan intim. Akan tetapi, dalam buku ini lebih menceritakan tentang bagaimana mempelajari kontrol uang dalam rumah tangga dan keluarga yang tercermin dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran uang dalam keluarga juga berfokus pada bagaimana kekuasaan, ketidaksetaraan gender, kualitas dan ideologi pernikahan sangat mempengaruhi agenda pengambilan keputusan. Pendekatan ini sangat mencerminkan versi kekuatan satu dimensi dan dua dimensi, di mana yang berfokus pada konflik terbuka dan terselubung. Dan ini merupakan menurut Lucas pada tahun 2005, di mana dia mengatakan bahwa mereka belum belajar bagaimana uang dalam keluarga terhubung dengan dominasi, yaitu power hour, yang pada dimensi ketiganya terkait erat dengan subordinasi, penaklukan, kontrol, konformisme, persetujuan, dan kepatuhan. Oleh karena itu, sosiolog uang selain Jan Pahl dalam karya awalnya, yaitu dia mengatakan bahwa ada sedikit pengaruh pada bagaimana kita berpikir atau berbicara tentang kekerasan uang. Ada 12 cerita dalam buku ini, di mana tentang wanita Anglo-Celtic dan India di Australia yang menderita dan selamat dari penyalahgunaan ekonomi. Mereka menggambarkan berbagai tindakan yang dianggap sebagai pelecehan, di mana seorang suami menolak uang istrinya, memantau apa yang dia belanjakan,
menghabiskan uang dalam rumah tangga untuk dirinya sendiri, gagal menyediakan, mendorong istri untuk mencari nafkah, dan kemudian merampasnya pendapatan dari istri. Tidak hanya itu, akan tetapi dalam buku ini menceritakan bagaimana suami membebani seorang istri dengan hutang, menuntut mas kawin, mengirimkan semua penghasilannya dan beberapa miliknya untuk orang tuanya. Inti dari penjelasan ini bagaimana seorang suami menyalahgunakan uang domestik atau menyalahgunakan eko domestik dari seorang istri. Penyalahgunaan ekonomi atau penyalahgunaan keuangan sering terjadi digunakan secara bergantian karena uang adalah pusat dari segalanya. Namun, penyalahgunaan ekonomi adalah konsep yang lebih luas karena melibatkan kontrol koersif uang serta sumber daya ekonomi lainnya seperti penggunaan mobil, tempat tinggal, perangkat komunikasi, dan memungkinkan diri untuk terlibat dalam pekerjaan berbayar melalui peningkatan bahasa dan keterampilan serta memperoleh pendaftaran kualifikasi yang sesuai. Dalam buku ini juga menceritakan bahwa kebanyakan perempuan mengalami kekerasan ekonomi bersama dengan kekerasan fisik, emosional, atau pelecehan seksual. Penyalahgunaan ekonomi adalah komponen penting dari sistem luas taktik yang digunakan oleh laki-laki kasar untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kontrol atas pasangan mereka. Ada perdebatan yang sangat sengit atau ekstrim seputar kekerasan gender dan keluarga. Dan ini merupakan sebuah studi kuantitatif di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pria dan wanita dalam kekerasan pernikahan hampir sama. Meskipun kekerasan pria lebih banyak merugikan, namun studi feminis istri yang dipukuli di Amerika dan Inggris menunjukkan adalah perempuan yang sebagian besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Seorang ahli bernama Michael Johnson, di mana dia membedakan antara kekerasan pasangan, situasional intim, terorisme, dan perlawanan dengan kekerasan. Kekerasan situasional berkaitan dengan konflik sesekali yang meningkat menjadi kekerasan, di mana dia bukan tentang kontrol umum, dan kekerasan seperti inilah yang bisa diukur. Terorisme intim yang berakar pada kontrol laki-laki dan patriarki sepenuhnya dilakukan oleh laki-laki. Perlawanan dengan kekerasan dilakukan dengan perempuan menyerang balik setelah bertahun-tahun kekerasan brutal oleh suami mereka. Biro Statistik Australia menemukan kira-kira 1 dari 4 perempuan, 23% atau 22,2 juta mengalami kekerasan oleh pasangan, dibandingkan dengan 1 dari 13 pria, 7,8% atau 703,700. Angka pembunuhan menunjukkan bahwa perempuanlah yang menjadi korban IPV. Perempuanlah yang menjadi korban IPV. Mereka telah menjadi sasaran terorisme intim atau telah menunjukkan kekerasan resistensi terhadap penyalahgunaan.
hal ini penyalahgunaan ekonomi domestik. Di New South Wales atau NSW tertera 80% atau 234 dari korban pembunuhan pasangan intim pada tahun 2017 dan 2019 adalah sebagian perempuan, dan sebagian besar dari 20% atau 58 laki-laki dibunuh oleh perempuan atau 51, dan laki-laki 7 yang dianiaya pada tahun 2020. Dalam hal ini, cendekiawan dan aktivis feminis telah menggambarkan kekerasan keluarga berakar pada dominasi patriarki. Masalahnya terletak pada dominasi perempuan. Dalam hal ini adalah dominasi terhadap penyalahgunaan ekonomi seperti elemen kekerasan keluarga lainnya, di mana sering meningkat dengan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Baik, kemiskinan status ekonomi sosial rendah dan milik minoritas budaya, ras, atau etnis meningkatkan kesulitan para penyintas yang berusaha mencapai kemerdekaan ekonomi. Hambatan meningkat jika wanita tidak memiliki kefasihan berbahasa Inggris. Beberapa layanan kekerasan keluarga memiliki staf bilingual dan bidaya. Kondisi yang dilampirkan sementara visa non-mitra membatasi akses mereka untuk membantu perumahan, keuangan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, para wanita ini dan lainnya dengan tempo visa, pasangan lama sering diancam oleh pasangannya atau keluarganya bahwa jika mereka tidak memenuhi keinginan mereka, mereka akan dideportasi. Dalam hal ini, para wanita sering tidak tahu bahwa untuk visa pasangan sementara adalah ketentuan dalam undang-undang migrasi bagi perempuan untuk memperoleh tempat tinggalnya jika dia dapat menunjukkan bukti kekerasan keluarga. Penyalahgunaan ekonomi dapat berlanjut lama setelah perpisahan dengan pelaku menggunakan sistem hukum yang terfragmentasi, tingginya biaya hukum yang diperpanjang proses, dan menahan tunjangan anak untuk mempertahankan mantan pasangannya dan anak-anak dalam kemiskinan. Yang berikut, kekerasan dalam keluarga memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Ini sangat mengarah kepada kepercayaan atau gambar diri atau kepercayaan diri, dan juga masalah mental, fisik, dan ketidakamanan keuangan berkelanjutan bagi perempuan dan anak-anak. Jadi di sini ada sebuah kontrol yang bernama kontrol koersif, di mana ini yang menjadi pusat dari sebagian besar penyalahgunaan ekonomi serta dimensi lain dari kekerasan keluarga. Ini adalah pola perilaku gender dirancang untuk menjebak seorang wanita melalui isolasi, ketakutan, dan intimidasi untuk mengambil kebebasan dan hak asasi manusia. Konsep kontrol koersif telah mendapatkan lebih banyak perhatian media.
pengendalian ekonomi domestik dapat menjadi tidak seimbang, tetapi orang yang mengendalikan uang diharapkan menggunakan uang itu, dalam hal ini adalah seorang suami, untuk kesejahteraan keluarga. Itu adalah ketika kontrol dilakukan tanpa tanggung jawab dan moralitas dengan maksud untuk menyakiti pasangan, dalam hal ini adalah suami, anak, dalam hal ini adalah istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Kontrol, jadi di sini kontrol itu bersifat atau dinamakan kontrol koersif, di mana rekening bersama tidak bersifat ekstrim atau tidak bersifat kasar, tetapi menjadi kemitraan atau kebersamaan dalam keluarga. Baik, sekian dulu penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat.